Hai, kembali lagi di Gema Kegelapan. Jadi, ini adalah sebuah cerita mengenai sekelompok bocah yang kala itu sedang bermain pada waktu malam. Dan kala itu, mereka mengalami kejadian yang tidak akan bisa mereka lupakan. Penasaran akan kisahnya? Mari kita telusuri. Putih tak kunjung tiba, lidahku keluh dalam hampa, menjangkau asa dalam mimpi, tapi hitam terus menghantui. Gelap datang menghampiri, hanyut dalam sunyi. Gelap menanti, di mana cahaya pergi. Gelap hitam ku mendengar bisikan angin berhujan. Akankah fajar kau datang, atau aku tetap tak gelap? Jadi cerita ini diceritakan langsung oleh salah satu bocah itu. Sebut saja namanya itu Tino. Tino kala itu sedang bersantai dan sedang makan. Tepat setelah maghrib menjelang isya, ada 10 temannya datang ke rumah Tino. Teman-teman waktu itu datang ke rumah Tino untuk bermain. Dan waktu itu mereka berunding sebentar tentang permainan apa yang akan mereka mainkan. Dan tak berselang lama, akhirnya mereka setuju untuk bermain petak umpet. Setelah itu, mereka mulai menentukan siapa yang jaga. Dan yang jaga adalah temannya si Tino, yaitu anggap saja namanya ini si L. Kala itu, L ini mulai menghitung dan yang lain mulai mencari tempat untuk bersembunyi. Sebelum itu, mereka juga membuat peraturan agar tidak bersembunyi terlalu jauh dan hanya boleh di daerah perumahan si Tino ini tadi. Di saat mereka semua mulai mencari tempat sembunyi, Tino ini mengajak temannya yang kita anggap saja namanya ini Angga. Nah, Tino itu mengajak si Angga untuk bersembunyi bersama. Awalnya mereka berencana untuk memutar lebih jauh dari perumahan itu. Tapi mereka mengingat kembali perjanjiannya kan tidak boleh mengumpat terlalu jauh dari area sekitar perumahan si Tino. Dan akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk bersembunyi di sekitar perkebunan di belakang daerah perumahan si Tino ini. Di saat itu, Tino dan Angga ini menemukan ketiga temannya yang sedang bersembunyi di atas pohon mangga, tepat di depan area kebun pisang. Waktu itu ketiga temannya ini meminta Tino untuk memeriksa L yang sedang berjaga. Dan saat mengintip, Tino dan Angga ketahuan oleh L. L pun mulai mengejar-ngejar Tino dan Angga. Saat itu, Tino dan Angga ini berlari melewati area perkebunan dan mereka terus berlari hingga masuk ke sebuah gang kecil yang dimana gang itu ternyata buntu. Tapi waktu itu L sudah tidak mengejar karena L waktu itu takut mengejar mereka karena jalanan yang cukup gelap. Tino dan Angga menengok ke arah kanan kiri, tepat di belakang sebuah rumah. Di gang tersebut terdapat sosok yang menakutkan. Sosok itu mempunyai perawakan rambut panjang, bermata merah, dan bertaring panjang. Sosok itu tepat berada di balik pohon pisang di belakang rumah itu. Dan sosok itu melihat ke arah mereka. Sontak Tino dan si Angga ini langsung berlari karena mereka ketakutan. Mereka berlari kembali menemui ketiga temannya dan L di area pohon mangga tadi. Dan ternyata 5 orang lainnya berada di area kebun pisang, tempat di mana Angga dan Tino ini sempat melihat penampakan itu tadi. Setelah mereka berkumpul, Tino dan Angga menceritakan apa yang telah mereka lihat. Dan di saat mereka sedang bercerita, di daerah pertengahan kebun tersebut ada cahaya yang dari kejauhan tampak seperti lampu. Cahaya itu tepat berada di sekitar area sumur. Karena rasa penasaran, akhirnya mereka semua ini langsung mendekati cahaya yang berasal dari sumur itu. Saat cahaya itu didekati, cahaya itu tiba-tiba itu langsung hilang. Dan secara mengejutkan, ada pohon pisang yang tiba-tiba itu langsung roboh.
tepat di depan mereka. Sontak Tino dan teman-temannya ini berteriak berlari jauh dari area pohon pisang itu. Mereka ini langsung berlari hingga sampai depan rumahnya si Tino. Karena dipenuhi rasa takut, akhirnya mereka ini langsung sepakat untuk melakukan permainan yang lain. Dan hingga kini masih belum diketahui sosok apa yang menjadi penghuni kebun tersebut. Apalagi mengenai cahaya yang aneh muncul tepat di atas sumur itu. Padahal di sana tidak ada listrik ataupun lampu. Ditambah lagi sosok mengerikan yang dilihat oleh si Tino sama Angga itu. Menurut kalian, apakah sosok yang dilihat oleh Angga sama Tino ini ada hubungannya dengan cahaya yang berada di sekitar area sumur itu? Tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Nah, buat kalian yang ingin berbagi cerita atau pengalaman horor kalian, bisa langsung saja DM di sosial media kita. Terima kasih.